Shalom, puji Tuhan, kita ketemu kembali hari ini dalam ibadah online JKIOFC. Firman Tuhan berkata bukan karena kuat dan gagah kita boleh ada sampai hari ini. Tapi saya percaya oleh karena kuat kuasa roh Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hari ini datang beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak terima segala yang terbaik dari hidup setiap kita. Amin, 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 amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Biar setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Buat semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup setiap kita, mari datang dengan bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sudah pelihara hidup setiap kita. Mari dari awal lagi sama-sama katakan bersama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Oh, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu dan lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama
sembah Tuhan. Mari yang di rumah, bawa korban syukurmu bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri pujian kami beri sembah kami bagi Yesus Tuhan. Segala kebaikan-Mu, kami bersyukur. Mari angkat tangan-Mu dan naikkan syukur bagi Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Amin, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mari yang di rumah jangan ada seorang pun yang berdiam diri, tapi semua kita mengangkat suara sembah Dia. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya, perdengarkan suara pengagungan-Mu bagi Yesus. Perdengarkan pengagungan-Mu bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung lagi begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung lagi pada begitu banyak Tuhan kemurahan-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak bisa lagi menghitung begitu banyak Tuhan berkat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini yang kami mau lakukan Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan di dalam Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Lagi sekali katakan, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Amin. Kami bersyukur dan bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan yang pelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu yang besar. Dan hari ini kami siapkan hidup kami diberkati oleh firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini mari kita mau belajar kembali firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Galatia pasal yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, ayat 9 firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik atau jangan bosan berbuat baik. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau luruskan dulu supaya nanti apa yang akan saya bahas tentang berbuat baik ini Anda nggak salah paham. Yang saya mau jelaskan adalah begini, kita orang percaya, kita orang Kristen disuruh Tuhan berbuat baik, tapi bukan untuk diselamatkan. Ya, kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita berbuat amal kebaikan itu bukan untuk selamat. Jadi karena itu jangan sampai engkau berkata, saya berbuat baik Pak supaya nanti saya masuk surga. Saya berbuat baik Pak supaya nanti saya bisa selamat. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau mungkin ada kepercayaan yang lain berkata, kita harus berbuat amal, kita harus berbuat baik supaya selamat. Itu iman mereka, bukan iman Kristen. Iman Kristen berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Makanya kalau saudara baca
di dalam Titus pasal 3 ayat 4 dan 5 berkata begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu perhatikan ini, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi semua perbuatan baik kita, amal kebaikan kita, Alkitab berkata, tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa penting saya katakan ini? Karena nanti ketika saya bicara tentang perbuatan baik, jangan sampai orang salah tafsir, salah mengerti, salah paham bahwa kita harus berbuat baik supaya masuk sorga. Tidak, kita masuk sorga hanya oleh karena anugerah iman kepada Yesus Tuhan yang sudah mati, yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita masuk sorga. Yang percaya katakan amin. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi alasan kita berbuat baik sekali lagi bukan supaya masuk sorga, bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat makanya kita berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Nah, kembali ke Galatia tadi, ayat yang ke-9 Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa Tuhan berkata jangan jemu berbuat baik? Karena manusia itu punya kecenderungan, punya tendensi jemu atau bosan berbuat baik. Makanya Tuhan berkata jangan bosan berbuat baik. Kenapa? Karena kita ini gampang sekali bosan untuk berbuat baik. Nah, Tuhan tidak pengen kita hanya sesekali berbuat baik atau pernah berbuat baik, tapi Tuhan pengen kita selalu berbuat baik. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan ingin kita selalu berbuat baik atau jangan bosan berbuat baik? Karena begini, yang pertama kalau saudara baca di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatikan kalimat ini, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan bukakan. Nah, artinya apa kesempatan? Artinya begini, sesuatu yang bisa kita lewatkan, sesuatu yang bisa kita abaikan, karena itu hanyalah sebuah kesempatan. Nah, yang menarik adalah begini, ya. Khususnya di masa-masa pandemi ini, setiap orang tentunya pengen mencari peluang-peluang, mencari kesempatan-kesempatan baru untuk pekerjaan, untuk usaha. Nah, ketika kita sedang susah, seringkali kita mencari kesempatan, peluang-peluang supaya kita keluar dari kesusahan kita, supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita cari kesempatan. Tapi seringkali yang kita abaikan adalah begini. Ketika Tuhan membuka kesempatan kepada kita, Dia tidak langsung membuka langsung kesempatan berkat, kesempatan pekerjaan, kesempatan bisnis, kesempatan pelayanan. Tapi Alkitab berkata kadang-kadang Tuhan itu membuka justru kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ketika Tuhan buka kesempatan untuk kita berbuat baik, seringkali orang mengabaikan dan merasa tidak penting atau merasa itu belum waktunya karena saya belum menemukan kesempatan saya diberkati, kesempatan pekerjaan saya, bisnis saya diberkati. Makanya orang mengabaikan ketika Tuhan membuka kesempatan untuk berbuat baik. Padahal, dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau ngerti Tuhan bukakan kesempatan untuk berbuat baik, ambil itu, jangan lewatkan. Kenapa? Karena begini, ketika engkau berbuat baik, itu bukan hanya menolong orang lain. Ketika Tuhan buka kesempatan untuk kita berbuat baik, itu bukan hanya kita membantu orang lain, tapi sebenarnya kita juga sedang membantu diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya kita sedang juga membuka kesempatan supaya pintu-pintu berkat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana orang punya kesempatan tapi dia mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik, tetapi ada orang yang ketika dibukain kesempatan justru dia melakukan apa yang baik.
Nah, lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sebelum kita baca ini, ayat ini sebenarnya konteksnya Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, perhatikan ini 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti orang banyak. Nah, lihat ayat 9 dikatakan, di situ ada seorang anak yang mempunyai berapa roti? 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, ketika terjadi Yesus memberi makan 5.000 orang, ternyata rotinya bukan roti dari Yesus. Bukan juga roti dari murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Alkitab berkata 5 roti dan 2 ikan itu adalah roti dari seorang anak yang memberikannya kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, yang menarik ketika saya baca ayat ini adalah begini. Apakah cuma anak itu saja yang bawa roti, sementara 5.000 orang laki-laki tidak termasuk anak-anak dan perempuan? Apakah tidak ada seorang pun yang bawa roti? Saya yakin 1000% pasti ada juga yang lain bawa roti. Ya, tetapi mungkin ketika ada begitu banyak orang berkumpul dan mereka itu lapar dan Yesus pengen memberi makan, mungkin beberapa orang menyembunyikan rotinya dan berkata, jangan ngomong-ngomong kita punya roti, ya. Nanti diminta sama Tuhan. Jangan ngomong-ngomong, nanti murid-muridnya tahu kita punya roti, nanti diminta sama murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin beberapa orang menyembunyikannya, ya. Mereka bukan tidak punya roti, tapi mungkin beberapa orang menyembunyikan rotinya. Tapi ada seorang anak bahkan, ya, justru dia memberikan rotinya kepada Tuhan yang waktu itu ingin membuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, perhatikan, anak ini belum tahu bahwa Yesus akan buat mujizat. Dia nggak tahu. Tapi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, dia berikan rotinya. Meskipun, ya, dengarkan baik, rotinya ini tidak ada artinya. Kebaikan yang dia berikan dalam bentuk 5 roti ini sebenarnya tidak terlalu berarti dibandingkan dengan 5.000 orang laki-laki yang harus dikasih makan. Ya, tapi dia ambil kesempatan untuk berbuat baik. Sementara yang lain mungkin punya kesempatan yang sama, tapi mereka tidak mengambil kesempatan. Tetapi kemudian kalau saudara baca ayat Alkitab, ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan itu, lalu Yesus mengucap syukur, mengucap berkat, lalu terjadi multiplikasi, terjadi mujizat. Roti itu sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan yang menarik adalah sisanya adalah 12 bakul. Nah, kalau saudara tanya, Pak, kenapa sisa 12 bakul? Karena yang bawa bakul 12 orang murid yang membagikan. Kalau muridnya 15 yang membagikan pasti sisa 15 bakul. Tapi yang membagikan roti itu adalah 12 murid Yesus, makanya sisa 12 bakul karena masing-masing murid bawa 1 bakul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini, Pak, sisanya untuk siapa? Nah, saya mau beritahu, apakah sisanya untuk 12 murid? Saya tidak yakin akan hal itu. Ya, meskipun sisanya 12 bakul. Yang saya yakini dan saya percaya, sisa 12 bakul itu dikembalikan kepada anak yang punya roti, 5 roti yang pertama itu. Artinya begini, ya. Kesempatan ketika dia lihat dia bisa berbuat baik, dia lakukan. Tapi perhatikan, apa yang dia lakukan ternyata kemudian bukan hanya menolong orang banyak, tapi justru menolong dirinya sendiri. Menolong dirinya sendiri, dia diberkati lebih lagi. Dan itulah sebabnya yang seringkali kita lupa di masa kita susah, kita cuma cari kesempatan pekerjaan. Kita cuma cari kesempatan peluang bisnis. Kita cuma cari kesempatan untuk mendapatkan lebih lagi dari apa yang kita lakukan. Tapi tanpa kita sadari bahwa ketika Tuhan buat kesempatan kita untuk berbuat baik, kita abaikan. Kita berkata, ini belum waktunya. Ini bukan kesempatan yang baik untuk saya berbuat baik. Tunggu nanti setelah saya sudah sukses, sudah kaya, baru saya melakukan yang baik. Tapi sebenarnya saya mau beritahu,
engkau tidak pernah duga justru kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini justru akan membuat breakthrough, akan membuat terobosan untuk pekerjaanmu, akan membuat terobosan untuk usahamu, akan membuat terobosan untuk hidupmu, bahkan untuk terobosan untuk rumah tanggamu, untuk pelayananmu, untuk bisnismu. Nah, ini seringkali yang kita lupakan. Makanya Tuhan bilang jangan bosan, jangan jemu berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan bukakan. Dan kalau Tuhan buka kesempatan untuk kita, Tuhan tidak pengen ngambil dari kita. Justru ketika dia buka kesempatan, karena dia pengen memberkati kita lebih lagi. Tapi sayangnya ada begitu banyak orang mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik. Karena mereka hanya fokus mencari kesempatan untuk melewatkan peluang, untuk mendapatkan peluang bisnis, untuk mendapatkan berkat lebih. Tapi mereka mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini dimanapun engkau berada. Ingat, setiap kesempatan untuk berbuat baik yang Tuhan bukakan dalam hidupmu. Dengarkan baik, engkau tidak pernah tahu bahwa kesempatan itu akan kembali kepada hidupmu. Dan bukan hanya engkau menolong orang lain, tapi menolong hidupmu sendiri lewat perbuatan baik yang engkau lakukan. Banyak orang berkata begini, Pak, kenapa ya Tuhan belum buka kesempatan untuk pekerjaan saya? Pak, kenapa ya Tuhan belum buka kesempatan untuk usaha saya? Kenapa ya Pak, Tuhan belum buka peluang, belum buka kesempatan untuk bisnis saya? Kenapa ya Pak, saya sudah berdoa untuk pekerjaan saya sudah berdoa untuk bisnis saya sudah berdoa untuk banyak hal dalam hidup saya. Kenapa ya Pak, Tuhan belum buka kesempatan untuk saya? Jangan-jangan Tuhan sudah buka kesempatan, tapi kesempatan itu engkau abaikan karena engkau hanya fokus untuk melihat kesempatan bisnis, melihat kesempatan pekerjaan, tapi engkau melewatkan kesempatan untuk jadi berkat. Dan engkau lupa bahwa ketika engkau jadi berkat, maka engkau juga akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu bagian yang pertama, Tuhan berkata jangan jemu berbuat baik. Karena sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan. Tapi mungkin hari ini ada kesempatan untuk engkau memberi. Tapi engkau berkata, Pak, saya lagi tidak cari kesempatan itu. Saya lagi cari kesempatan untuk saya diberkati. Hari ini buka matamu lebar-lebar, lihat kesempatan-kesempatan di mana Tuhan mau pakai engkau untuk jadi berkat, untuk menolong orang lain, tapi juga kemudian akan membantu dirimu sendiri. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang kedua, saya bahas dua saja. Kenapa kita perlu jangan jemu-jemu berbuat baik? Kalau saudara kembali di ayat yang ke-9 dalam Galatia 6 tadi, Alkitab berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila kita sudah datang waktunya, perhatikan ini, akan datang waktunya kita akan menuai. Jadi semua perbuatan baik kita akan kita tuai, tetapi ada syaratnya. Di ayat 9 bagian terakhir dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Anda akan menuai apa yang Anda tabur, apa yang Anda buat, apa yang Anda perbuatan baikmu, akan Anda tuai. Syaratnya satu, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi banyak orang sudah berbuat baik, tidak menuai. Kenapa? Karena Alkitab berkata, syarat untuk menuai, jika kita tidak jadi lemah. Apa maksudnya jika kita tidak menjadi lemah? Sebenarnya sederhana sekali, ya. Banyak orang dulu semangat berbuat baik, banyak orang luar biasa dulu berbuat baik, tapi hari ini berhenti berbuat baik. Itu artinya engkau menjadi lemah. Ada banyak dulu orang suka berbuat baik, tapi hari ini menjadi bosan, menjadi jemu untuk berbuat baik. Nah, Tuhan berkata begini, ya. Kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan tuai. Artinya gini, kalau engkau tidak berhenti berbuat baik, maka engkau akan tuai semua perbuatan baikmu. Nah, karena itu saya melihat begini ya, ada banyak orang berkata, Pak, kurang apa dulu coba saya tabur untuk pekerjaan Tuhan.
Pak, kurang apa dulu Pak saya tabur untuk hal-hal yang baik. Pak, kurang apa coba saya bantu orang dulu Pak. Pak, kurang apa coba Pak, dulu saya banyak bantu orang. Dulu saya banyak berbuat baik. Dulu saya banyak menolong pekerjaan Tuhan. Dulu banyak hamba-hamba Tuhan saya bantu. Dulu Pak banyak pekerjaan Tuhan yang saya bantu. Dulu Pak, tapi kenapa Pak Tuhan hari ini tidak membalas apa yang saya buat? Jangan-jangan satu hal yang sering kali engkau lupa bahwa dulu memang engkau berbuat baik, tapi hari ini engkau berhenti berbuat baik. Hari ini engkau berhenti menabur. Hari ini engkau berhenti melakukan sesuatu yang baik. Nah, saya nggak tahu apa alasannya, tapi yang pasti yang saya tahu Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak jadi lemah, kalau engkau tidak berhenti berbuat baik, maka engkau akan tuai semua apa yang engkau tabur dari perbuatan baikmu. Nah, memang ada beberapa hal yang membuat orang berhenti berbuat baik. Saya banyak mendengar orang berkata, Pak saya kapok Pak berbuat baik. Saya kapok Pak. Saya tolong malah saya dipentung Pak. Saya kapok Pak. Ya, ada istilah ditolong malah mentung ya. Saya sudah bantu dia malah dia mentungin saya Pak. Saya nggak mau berbuat baik. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, memang ada orang-orang dalam hidup ini, menurut saya orang-orang yang tidak tahu diri ya. Orang udah dibantu malah mentung. Memang ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang gak tahu diri ditolong. Tapi saya mau beritahu, tidak semua orang kayak gitu. Kalau ada satu orang yang pernah tipu engkau, bukan berarti semua orang juga akan jadi tipu engkau. Karena ada orang yang pernah makan uangmu, bukan berarti semua orang akan makan uangmu. Kalau engkau pernah ketemu orang tidak tahu diri, bukan berarti semua orang yang kau tolong akan tidak tahu diri. Bisa bilang amin. Nah, kadang-kadang kita ukur satu orang, lalu kita menyamaratakan semua orang. Alah, percuma Pak, hamba Tuhan di mana-mana sama saja. Saya beritahu, tidak semua hamba Tuhan seperti yang engkau pikir. Mungkin engkau pernah kecewa dengan hamba Tuhan, tapi tidak semua hamba Tuhan seperti apa yang engkau pikirkan. Katakan amin. Mungkin engkau kecewa dengan seseorang yang pernah engkau bantu, tapi tidak semua orang yang engkau bantu akan berbuat sama kepadamu. Saya bisa dengar kata amin. Mungkin ada orang tertentu yang sudah menyakiti hatimu, tapi tidak semua orang yang engkau bantu akan menyakiti hatimu. Saya bisa dengar kata amin. Makanya saudara tahu ya, ada orang dikecewakan oleh seorang pria, ya, lalu mereka menganggap, Pak semua laki-laki sama. Ya, maka sampai dibuatkan lagu tidak semua laki-laki itu sama, ya. Tidak semua. Nah, kalau ada orang yang pernah mengecewakan engkau, bukan berarti semua orang akan mengecewakan engkau. Kalau engkau pernah sakit hati kepada orang yang pernah engkau bantu, itu bukan berarti semua orang yang engkau bantu akan nyakiti hatimu. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Tuhan bilang begini, ada banyak orang karena kepentok satu, lalu meninggalkan semuanya. Ya, ada banyak orang kecewa dengan satu orang dalam pelayanan, lalu tinggalkan semua pelayanan. Emangnya semua orang dalam pelayanan seperti itu? Kan enggak juga. Mungkin memang iya ada beberapa orang kayak gitu, tapi tidak semua orang kayak gitu. Memang mungkin iya ada pendeta yang mata duitan, tapi tidak semua pendeta yang mata duitan. Katakan amin. Memang mungkin ada orang-orang dalam pelayanan mencari keuntungan tertentu, tapi tidak semua orang dalam pelayanan mencari keuntungan tertentu. Karena itu Tuhan bilang begini, kalau engkau berbuat baik jangan jadi lemah. Karena ada orang-orang yang mungkin melemahkan engkau. Ada orang-orang yang mungkin tidak tahu diri ketika dibantu, tapi tidak semua orang kayak gitu. Saya bisa dengar kata amin. Jangan beri stempel kepada semua orang. Kalau pernah ada satu orang menyakiti engkau, bukan berarti semua orang akan menyakiti engkau. Kalau ada satu orang yang menipu engkau, bukan berarti semua orang akan nipu engkau. Kalau ada satu orang mungkin melukai hatimu, membuat engkau kecewa, bukan berarti semua orang akan sama. Karena itu Tuhan berkata, jangan jadi lemah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang engkau tabur akan engkau tuai ketika engkau tidak jadi lemah. Saya bisa dengar kata amin. Saya bisa dengar kata amin lebih keras, amin. Nah karena itu saya mau tantang Anda yang
Anda berkata hari ini, Pak, saya kok nggak lihat Pak. Ya mungkin engkau sedang menantikan tuaian yang tidak akan pernah engkau terima karena engkau hari ini jadi lemah. Karena engkau sudah berhenti untuk berbuat baik. Karena engkau sudah bosan untuk berbuat baik. Karena engkau sudah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian di rumah. Kalau dulu engkau pernah berbuat baik, hari ini lakukan kembali. Karena Alkitab berkata akan ada waktunya, akan ada masanya. Semua perbuatan baikmu akan engkau tuai, akan engkau terima kembali berlipat kali ganda. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya percaya sekali lagi begini ya. Dengarkan baik ini. Mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik, khususnya di masa pandemi, di masa sulit ini. Ya, ada banyak orang hari ini sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan karena mereka sibuk mencari kesempatan untuk dirinya, tapi mereka lupa bahwa ketika Tuhan bukakan kesempatan, sebenarnya ketika Tuhan buka kesempatan berbuat baik, itu juga nolong dirimu. Dan yang kedua, dari ini yang saya sampaikan, jangan jemu berbuat baik. Kalau ada orang pernah nyakiti engkau, tidak semua orang akan nyakiti engkau. Karena ada orang pernah mengecewakan engkau, tidak semua orang akan mengecewakan engkau. Bangkit kembali dan engkau berkata, ya orang itu memang pernah mengecewakan aku, tapi aku tidak mau menjadi lemah. Karena aku pengen tuai dari semua apa yang aku tabur di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau dulu kami berbuat baik, hari ini pun kami mau berbuat baik. Karena kami tahu kalau kami tidak menjadi lemah, kami akan tuai semua apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat kebenaran-Mu kami percaya hari ini. Kami dibukakan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami diberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut ibadah online ini. Dan kami percaya segala jerih lelah kami, perbuatan baik kami diberkati oleh Tuhan. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan amin kan kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan yang percaya sekali sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.